Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Desita Sapitri, Hans Sultan, Muhammad Iqbal Fadilah, Muhammad Indra Gali, dan Tegar Arianto. Jadi di sini kita akan membahas pentingnya peran-peran yang tidak berkaitan langsung dengan aspek teknis, tetapi sangat berpengaruh dalam keberhasilan proyek IT. Nah, untuk slide pertama, itu ada pengertian etika profesi. Jadi, apa sih itu etika profesi? Etika profesi itu adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya dengan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Jadi, etika profesi ini sangat penting di dunia IT untuk menjaga kepercayaan pengguna dan keamanan sistem. Lalu, yang kedua ada pentingnya etika profesi di bidang IT. Etika profesi di bidang IT itu sangat penting untuk menjaga keamanan data, melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta memastikan integritas dan tanggung jawab sosial. Mungkin pada slide selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke. Pengertian peran non teknis. Ya, pengertian peran non teknis dalam IT dalam dunia teknologi informasi atau IT tidak semua pekerjaan harus berkaitan langsung dengan keterampilan teknis secara coding, konfigurasi sistem atau pengolahan jaringan. Ada banyak peran yang bersifat non teknis, namun tetap krusial untuk kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Peran non teknis dalam IT mengacu pada posisi atau fungsi pekerjaan yang lebih fokus pada aspek manajerial, komunikasi, analisis, dan strategi. Daripada aspek teknis, individu yang bekerja di posisi ini biasanya bertugas sebagai penghubung antara tim teknis dan pihak manajemen atau pengguna akhir, hingga memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Lalu ada peran non teknis dalam IT. Ada beberapa contoh peran non teknis dalam dunia IT. Yang pertama adalah project manager. Tugasnya memastikan proyek berjalan sesuai rencana, mengatur jadwal, anggaran, dan mengoordinasi tim. Lalu yang kedua ada IT support service yang memberikan bantuan kepada pengguna saat terjadi masalah teknis. Meskipun mereka harus paham teknologi, tapi yang lebih penting adalah komunikasi yang baik kepada pengguna. Yang ketiga, ada business analysis yang menjembatani kebutuhan bisnis dengan tim teknis. Mereka menganalisis kebutuhan perusahaan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh programmer atau developer. Lanjut. Oke, baik. Sekarang ada pentingnya peran non teknis ya di dalam IT. Jadi di bagian ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat seberapa pentingnya gitu peran non teknis dalam dunia IT. Kadang kita terlalu fokus sama yang ngoding-ngoding gitu, ngatur server, bikin UI UX. Padahal ada peran penting lainnya yang jadi penghubung antar dunia, yaitu peran non teknis. Jadi yang pertama di sini ada menjembatani komunikasi antara tim teknis dan non teknis. Jadi peran itu ibarat jembatan. Mereka menjembatani komunikasi antar tim teknis kayak developer gitu atau engineer dengan tim non teknisnya. Misalnya manajer bisnis atau klien. Jadi kalau si klien ini bilang saya mau sistemnya gampang dipakai gitu. Peran non teknis lah yang menerjemahi ke bahasa teknis gitu yang dikerjain oleh tim IT. Kedua, di sini ada memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Jadi mereka ngebantu memastikan proyek tetap on track. Maksudnya gimana? Ya biar proyek itu sesuai sama kebutuhan bisnis. Nggak cuma keren secara teknologi, tapi itu juga berguna secara nyata untuk perusahaan. Ketiga, di sini ada menyediakan dukungan pelanggan yang efektif gitu. Jadi dukungan pelanggan itu kalian pasti tahu pentingnya layanan pelanggan kan. Nah, peran non teknis itu juga turun tangan di sini ya. Jadi mereka itu bisa bantu klien supaya nggak gaptek gitu. Supaya tetap bisa pakai sistem IT tanpa kebingungan. Dan terakhir di slide ini ada menjamin keamanan dan etika pengguna sistem IT. Jadi keamanan itu sangat penting ya untuk memastikan sistem IT itu dibangun nggak cuma canggih tapi juga aman gitu dan etis. Lalu slide selanjutnya itu ada tantangan peran non teknis.
Jadi yang pertama itu ada perbedaan istilah teknis dengan bahasa bisnis ya. Jadi itu istilahnya tim teknis suka ngomongin API, back-end development. Nah, seperti itulah. Sementara tim bisnis itu memikirinnya itu ROI, efisiensi atau strategi. Kedua, ada minimnya pemahaman teknis. Enggak semua orang di peran non teknis itu ngerti kan di dunia coding. Jadi yang harus ngejelasin itu sesuai dengan kebutuhan bisnis ke tim IT. Jadi informasinya jadi kurang jelas atau bahkan salah tangkap. Jadi yang ketiga ada potensi komunikasi antar tim. Jadi ini seperti tim proyek sering dapat tekanan gitu. Jadi ya dia itu dituntut dan disuruh cepat gitu kerjanya. Yang itu yang tekanan deadline ya. Untuk dituntut kerjanya cepat, sementara ekspektasi atasan itu juga tinggi. Ya, slide selanjutnya. Baik, di sini ada solusi menghadapi tantangan. Yang pertama itu adalah memberikan pelatihan komunikasi. Di mana solusi pertama adalah memberikan pelatihan komunikasi kepada peran non-teknis. Pelatihan ini penting karena mereka menjadi jembatan antar pihak bisnis dan teknis. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi bisa terjadi dan mengakibatkan proyek salah arah. Yang kedua adalah kolaborasi secara intensif, di mana solusi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih intens antara peran non-teknis dan teknis. Tidak cukup hanya bertemu di awal proyek, tetapi harus ada komunikasi rutin, seperti meeting mingguan atau daily stand-up. Selain itu, ini membangun kepercayaan antar tim sehingga risiko miskomunikasi semakin tipis atau semakin kecil. Yang ketiga adalah workshop penguatan etika dan keamanan IT. Solusi tambahan yang penting untuk menyelenggarakan workshop khusus tentang penggunaan etika profesional dan keamanan IT bagi peran non-teknis. Mengapa ini penting? Karena mereka sering berurusan dengan data sensitif atau informasi strategis perusahaan. Workshop ini akan membekali mereka cara menjaga kerahasiaan data, mematuhi standar keamanan, dan menghindari pelanggaran privasi. Selain itu, pelatihan etika profesional membantu memastikan komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab, serta menjaga integritas dalam setiap proses kerja. Dengan penguatan ini, resiko kebocoran data atau pelanggaran hukum biasa diminimaliskan dan kepercayaan klien akan semakin terjaga. Yang keempat, pengembangan kompetensi manajerial dan interpersonal, yaitu kompetensi ini bukan hanya soal komunikasi, tapi juga manajerial, interpersonal, dan sedikit pemahaman teknis. Contohnya, seorang project manager yang paham tentang Agile atau Scrum akan lebih mudah berkoordinasi dengan tim developer. Ketika personal yang baik juga termasuk ke dalamnya, seperti menjaga kepercayaan klien dan tim internal agar proyek berjalan lancar. Untuk slide berikutnya. Untuk saudara Gali, mungkin bisa dilanjut. Di sini ada kesimpulan, ada peran non-teknis di dunia TI sangat penting untuk mendukung kelancaran proyek dan operasional mulai dari manajemen, komunikasi, hingga analisis kebutuhan. Meski tak terlibat langsung secara teknis, mereka berperan besar dalam keberhasilan proyek. Tantangan seperti miskomunikasi dan multitasking bisa diatasi dengan pelatihan, budaya kerja kolaboratif, dan aprehensi peran. Terima kasih dari kelompok 6. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.